Akila merasa begitu terharu ketika akhirnya Mayang mengizinkannya untuk mengikuti pentas seni di sekolah. Tidak hanya dalam satu cabang, tetapi dua sekaligus, bernyanyi dan panahan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mayang yang selama ini begitu ketat dalam mengatur kehidupan Akila dan suka jika Akila belajar akademis saja, tiba-tiba memberikan izin dengan begitu mudahnya. Saat momen terjadi di sekolah, Akila tidak bisa menahan air matanya. Ia tidak tahu pasti bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa seseorang telah membantunya. Dan benar saja, semua petunjuk mengarah pada satu sosok yang sangat misterius yang selama ini terus menemaninya dari kejauhan, yaitu Ukno. Ukno bukan hanya sekedar seseorang yang selalu mengirimkan pesan bijak kepada Akila. Lebih dari itu, ia telah mengatur segalanya, sesuatu agar Akila bisa mendapatkan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Tidak hanya satu bagaimana caranya, dan tidak ada yang tahu, tetapi yang jelas, Ukno telah melakukan sesuatu yang membuat Mayang tunduk kepadanya. Seakan-akan ada kekuatan tersembunyi di balik sosok misterius ini yang bisa mengendalikan situasi tanpa harus muncul ke permukaan. Kini, Akila tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di pentas seni, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang lebih besar, dukungan langsung dari Mayang. Sesuatu yang selama ini terasa mustahil, kini menjadi kenyataan. Mayang bahkan berjanji akan datang langsung ke sekolah untuk meyakinkan penampilannya atau menyaksikan penampilannya. Di balik kebahagiaannya, Akila mulai bertanya-tanya di sini, siapa sebenarnya Ukno ini? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah ia temui bisa memiliki pengaruh sebesar ini dalam hidupnya? Dan yang lebih penting, apakah semua ini benar-benar tulus? Atau ada sesuatu yang belum ia ketahui? Hubungan antara Akila dan Mohan di sekolah semakin memanas. Setiap kali merasa atau mereka berpapasan, selalu ada sindiran sarkas yang mereka lontarkan satu sama lain. Sarkasme itu begitu sangat lucu bagi teman-teman yang mendengar, tetapi bagi mereka berdua, ada api yang membara di balik setiap kata-kata yang keluar dari Akila dan Mohan. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Yang tersisa hanyalah pertarungan kata-kata yang menyeratkan ego, amarah, dan perasaan yang masih terpendam. Akila tidak lagi bisa menahan diri. Ia menyindir Mohan dengan kata-kata yang sangat tajam, seakan ingin menunjukkan bahwa ia sudah tidak lagi peduli dengan Mohan. Namun di sisi lain Mohan juga membalas dengan nada yang santai, seakan tidak terganggu dengan semua itu. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah caranya untuk meredam rasa sakit yang ia rasakan. Meskipun hubungan mereka kini dipenuhi dengan sindiran, Mohan tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia masih memperhatikan Akila dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Akila kini tampak lebih bahagia, lebih bebas, dan lebih percaya diri. Dan yang paling penting membuatnya lega, karena Akila di sini akhirnya mendapatkan izin dari Mayang untuk mengikuti pentas seni. Itu adalah hal yang sangat berarti bagi Akila, dan Mohan tidak bisa menahan senyuman saat melihat wajah Akila yang begitu antusias dengan kesempatan ini. Di tengah perdebatan mereka yang di sekolah tidak berujung, Mohan sebenarnya diam-diam merasa senang jika mengetahui Akila membuat hidupnya lebih baik. Maka ia rela menanggung semua rasa sakit ini, biarkan Akila membencinya, asal Akila terus tersenyum dan jauh dari mara bahaya. Di sisi lain pagi itu Mohan sebelumnya terkejut setelah membuka pintu kontrakannya dan melihat Raisa sudah berdiri di depan dengan senyuman khasnya. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah motor baru berwarna merah di sana yang terparkir di samping Raisa. Raisa dengan bangga memperkenalkan motor itu sebagai paket untuk Mohan. Ia tidak ingin melihat Mohan terus kesulitan dalam hal transportasi. Dan baginya, memberikan motor ini adalah bentuk dukungan yang nyata. Bahkan ayah Raisa yang seorang pengacara yang ternama tahu tentang keputusan putrinya yang tampaknya tidak keberatan. Seolah-olah
ayahnya memberi restu penuh untuk segala yang dilakukan Raisa demi Mohan. Hal ini terasa sangat kontras dengan apa yang Mohan alami bersama Akila. Di saat Raisa dan keluarganya memberikan dukungan tanpa batas, justru Akila harus menghadapi pembatasan dari keluarganya sendiri. Orang tua Akila yaitu Mayang dengan tegas melarang Akila untuk bersama Mohan. Seolah-olah Mohan adalah sosok yang harus dihindari, seseorang yang hanya akan membawa masalah bagi Akila. Perbedaan ini cukup membuat Mohan berpikir. Ia tahu bahwa Raisa selalu bersikap bebas dan penuh percaya diri dalam mengambil keputusan. Sementara Akila masih terikat dengan kendali keluarganya. Sekarang ia berada dalam situasi di mana satu pihak dengan mudahnya menerima dan mendukungnya, sementara pihak lain justru berusaha untuk menjauhkannya dari orang yang ia cintai. Mohan tidak bisa mengabaikan rasa hangat yang muncul di dalam hatinya karena perhatian dari Raisa. Namun di balik semua itu, ia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dihapus hanya dengan hadiah atau dukungan. Sesuatu yang berhubungan dengan Akila yang kini menjauh darinya. Di sisi lain bagi Akila hal yang paling mengejutkan bukan hanya kehadiran Ukno dalam hidupnya, tetapi juga bagaimana sosok misterius ini mampu mengendalikan semuanya, bahkan termasuk ibunya yaitu Mayang. Sejak awal, Akila hanya menganggap Ukno ini sebagai seseorang yang bisa diajak berbicara di saat kesepiannya melanda. Namun semakin lama, ia mulai menyadari bahwa Ukno bukan hanya sekedar pendengar yang baik. Dia juga seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Salah satu buktinya adalah ketika Mayang tiba-tiba mengizinkannya mengikuti pentas seni di sekolah. Sesuatu yang selama ini terasa mustahil baginya. Akila tidak pernah membayangkan bahwa ibunya akan melunak begitu mudah. Biasanya Mayang selalu punya aturan ketat dan sulit untuk diajak kompromi. Namun kali ini semuanya terjadi begitu saja, seperti ada yang mengatur segalanya di balik layar. Saat ia menyadari bahwa ini semua adalah hasil campur tangan Ukno, Akila merasa semakin penasaran. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah ia temui bisa mengetahui setiap detail dalam hidup Akila? Bagaimana mungkin ia bisa memiliki pengaruh begitu besar terhadap orang-orang di sekitarnya? Namun di balik rasa penasaran ini, Akila juga sangat merasa senang. Ukno bukan hanya sekedar teman virtual bagi Akila, tetapi juga seseorang yang selalu bisa mengabulkan keinginannya. Kejutan-kejutan yang diberikan Ukno kepada Akila selalu datang di saat yang tepat. Dan hal itu membuat Akila semakin nyaman untuk terus berkomunikasi dengannya. Mungkin selama ini yang ia butuhkan bukanlah seseorang yang selalu berada di sisinya secara fisik, melainkan seseorang yang benar-benar memahami dirinya, meskipun hanya lewat handphone saja.